Dia bilang dia menyukaimu lalu menghilang. Awalnya dia terbuka, lalu tiba-tiba menarik diri. Suatu hari dia hangat dan penuh kasih sayang. Hari berikutnya dia sedingin es. Dan kamu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar jatuh cinta atau dia hanya bermain-main denganku? Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin mengejutkanmu. Terkadang saat seorang pria jatuh cinta, dia tidak mendekat, dia mengujimu. Tahukah kamu perasaan itu saat hatimu mulai berharap, tetapi nalurimu memperingatkan ada sesuatu yang tidak beres? Saat perilakunya membuatmu terkuras secara emosional, namun kamu merasa lebih tertarik padanya daripada sebelumnya. Jika kamu adalah seorang wanita yang pernah mencintai secara mendalam, mengalami patah hati, dan masih percaya pada kekuatan koneksi yang tulus, maka percakapan ini untukmu. Hari ini, kita menyingkap tabir tersebut. Bagaimana pria mengujimu saat mereka jatuh cinta, dan apa yang diungkapkan tes-tes ini tentang dia dan tentangmu. Ada satu momen, tenang, halus, tidak terlihat oleh dunia luar, ketika seorang wanita menyadari bahwa dia sedang diuji. Bukan adegan dramatis yang besar. Tidak, tes ini hampir bersifat intim. Tiba-tiba, dia berhenti menelepon. Pesan-pesannya menjadi berjarak, menghindar, dan kamu bertanya-tanya, apakah aku hanya membayangkan koneksi itu? Dalam kehampaan emosional ini, dalam keheningan yang membingungkan secara psikologis ini, sesuatu yang purba terbangun. Apakah aku aman? Apakah aku diinginkan? Atau apakah aku sedang dimanipulasi secara emosional lagi? Apa yang banyak orang tidak mengerti adalah ini. Seorang pria yang jatuh cinta tidak selalu bergerak ke arahmu. Terkadang dia menarik diri dengan tenang, hampir tak terlihat. Mengapa? Karena cinta juga berbahaya baginya. Itu membuka kembali luka lama, mengaduk rasa malu yang terkubur, mengguncang citra yang telah dia bangun dengan hati-hati tentang dirinya sendiri. Jadi, dia menguji bukan karena niat jahat, tetapi karena insting. Dia memicu sistem sarafmu untuk melihat apakah kamu tetap tenang dan stabil, bahkan ketika dia tidak menunjukkan kasih sayang. Bagi seorang wanita yang telah mengenal ikatan trauma atau dinamika narsistik yang beracun, tes ini terasa seperti deja vu. Sisi anak kecil dalam dirinya, yang belajar bahwa kedekatan selalu datang dengan ketidakpastian terbangun. Dia tidak hanya mendambakan kepastian. Dia membutuhkannya untuk bertahan hidup. Dan disinilah tes yang sebenarnya dimulai. Bukan untuk pria itu, tetapi untuk wanita itu. Karena pada saat pria itu menarik diri, pikiran wanita itu menjadi medan perang. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia kehilangan minat? Apakah aku perlu membuktikan diriku lagi? Tetapi bagaimana jika diamnya itu bukan penolakan? Dan bagaimana jika itu adalah ujian kedaulatan emosionalmu? Seorang wanita dengan harga diri tinggi tidak mengejar remah-remah perhatian. Dia tidak kehilangan dirinya dalam ketakutan setiap kali seorang pria menjadi pendiam. Sebaliknya, dia tetap berakar, bukan pada perhatian pria itu, tetapi pada kedewasaan emosionalnya sendiri. Dia tahu energi feminin sejati tidak mencoba mengendalikan hasil. Itu menciptakan ruang bagi kebenaran untuk terungkap. Dia tidak menuntut kedekatan untuk menenangkan ketakutannya. Dia tetap hadir, berpijak pada nilainya sendiri. Dan pria itu, sadar atau tidak, mengamati bukan reaksimu tetapi regulasimu. Bisakah kamu duduk dengan ketidakpastian tanpa mengkhianati dirimu sendiri? Apakah kamu memilih martabat daripada keputusasaan? Karena disinilah letak paradoks hubungan emosional. Itu tidak dibangun melalui kepastian yang konstan, tetapi melalui ketahanan yang teramati. Dia tidak menguji untuk melihat apakah kamu akan tinggal. Dia menguji untuk melihat apakah kamu bisa bertahan berdiri tegak. Dan ketika kamu melakukannya,
Ketika kamu memilih ketenangan daripada kepanikan, dia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang magnetis. Seorang wanita yang tidak memohon kedekatan, tetapi kepada siapa kedekatan itu datang secara alami. Tetapi tes itu tidak berakhir di sana. Tantangan berikutnya lebih tenang dan bahkan lebih intim. Itu tidak datang melalui jarak, tetapi melalui batasan. Garis antara kasih sayang dan kontrol, antara godaan dan rasa tidak hormat mulai kabur. Dan bagaimana kamu merespons menjadi cermin berikutnya. Kalian tertawa saat makan malam. Itu menyenangkan, genit, ringan, sampai tiba-tiba tidak lagi. Dia mengatakan sesuatu setengah bercanda, tetapi itu menusuk dalam. Sebuah sindiran tentang masa lalumu, komentar tentang betapa mengintimidasi dirimu. Atau mungkin itu fisik. Tangannya bertahan sesaat terlalu lama. Mengambil langkah terlalu jauh. Kamu merasakannya. Sebuah batasan telah dilanggar. Dan tiba-tiba pertanyaan aneh itu muncul. Apakah itu hanya lelucon atau ujian? Ini adalah tes kedua dari seorang pria yang jatuh cinta. Seringkali diperhitungkan bahkan jika dia tidak menyadarinya. Dia ingin tahu sesuatu yang mendasar. Sesuatu yang dicari setiap jiwa maskulin dalam diri seorang wanita yang mungkin dia cintai. Bisakah kamu melindungi dirimu sendiri bahkan dariku? Dia menguji batasanmu bukan karena dia kejam, tetapi karena dia perlu merasakan struktur sistem nilaimu. Anggap saja seperti arsitektur. Seorang pria tidak dapat membangun rumah yang aman secara emosional dengan seorang wanita yang dindingnya runtuh di bawah tekanan sekecil apapun. Dia menguji karena jauh di lubuk hatinya, dia menghormati apa yang tidak bisa dia manipulasi. Disinilah energi feminin sering disalahpahami. Itu bukan pasif, itu reseptif ya. Tetapi sangat waspada. Itu merasakan pergeseran halus, mendeteksi getaran di balik pesona. Energi feminin sejati tidak berjuang untuk kontrol. Itu hanya memutuskan siapa yang mendapatkan akses. Dan disinilah banyak wanita, terutama mereka yang pulih dari pengalaman beracun, berdiri di persimpangan batin. Kerinduan akan koneksi bertabrakan dengan kebutuhan akan perlindungan diri. Apakah kamu menertawakannya untuk menjaga suasana tetap ringan? Tetap diam agar kamu tidak merusak segalanya atau jeda, bernapas, dan menetapkan batasan dengan anggun. Karena ini bukan tentang lelucon itu. Ini tentang seberapa cepat kamu mengabaikan dirimu sendiri hanya untuk menjaga kedamaian. Ini tentang harga yang kamu bayar untuk menjaga keharmonisan ketika intuisimu berteriak. Wanita yang tumbuh di lingkungan yang tidak aman secara emosional sering belajar bahwa menetapkan batasan mengarah pada hukuman. Jadi, mereka tetap diam karena cinta. Tetapi diam itu mengirim pesan, hormatnya bisa ditawar. Seorang wanita dengan harga diri memahami setiap momen ketidaknyamanan adalah kesempatan untuk mengajar orang lain cara memperlakukannya. Dia tidak membenarkan diri. Dia tidak berteriak. Dia mencerminkan dengan intensitas yang tenang. Aku bukan taman bermain untuk proyeksi emosionalmu. Dan ketika dia melakukan itu, ketika dia dengan tenang berkata, itu tidak terasa benar. Energinya berubah. Udara berubah karena tiba-tiba dia tidak hanya melihat seseorang untuk diinginkan, tetapi seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Namun bahkan setelah batasan itu, keheningan tetap ada, dan dia bertanya-tanya, apakah itu nyata atau hanya pertunjukan? Dan itulah mengapa tes berikutnya lebih dalam. Dia berkata sedikit, dia hanya mengamati. Hampir tidak ada yang membingungkan seperti keheningan setelah kerentanan yang nyata. Suatu hari dia menyebutmu ajaib, memberitahumu betapa mudahnya berbicara denganmu, betapa istimewanya kamu, dan kemudian dia diam. Bukan selamanya, tetapi cukup lama bagimu untuk mulai mempertanyakan segalanya. Cukup lama bagi pikiranmu untuk memutar ulang setiap kata, setiap jeda, setiap kesalahan yang dibayangkan.
Sebuah penarikan diri yang tidak meneriakkan penolakan, tetapi diam-diam membisikkan ketidakpastian. Dan bisikan itu menjadi memekakkan telinga ketika kejelasan tidak ada. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa seorang pria membuka diri hanya untuk menarik diri? Di sini letak kebenaran psikologisnya. Ketika seorang pria mulai membentuk ikatan emosional, ketika keintiman yang nyata mulai berakar, dia sering menguji stabilitas wadahnya. Dia menghilang, bukan karena kekejaman, tetapi untuk melihat bagaimana kamu menangani ketidaknyamanan dari ketidakpastian. Karena baginya, cinta bukan hanya koneksi, itu adalah risiko. Risiko dilihat, risiko menjadi rentan, risiko dibutuhkan. Penarikan diri seperti itu mengaktifkan semua bagian yang ditinggalkan dalam diri seorang wanita yang belum sepenuhnya sembuh. Itu menyentuh luka lama, momen ketika dia diabaikan, ditinggalkan tanpa kabar, atau ditinggalkan tanpa penjelasan. Sistem sarafnya tidak hanya mencatat jarak, itu membunyikan alarm. Dan jika dia tidak sadar, dia mulai mengejar koneksi itu, mengisi keheningan, mencoba memperbaiki sesuatu yang mungkin bahkan tidak rusak. Itu adalah jebakan, pemicu psikologis. Tetapi bagi seorang wanita yang membumi dalam energi femininnya yang telah sembuh, keheningan menjadi sesuatu yang lain. Sebuah cermin, jeda yang sakral. Dia tidak terburu-buru mengisi kekosongan. Dia adalah ruang itu sendiri, membumi, responsif, tenang. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia tahu keamanan emosional tidak datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari kepemimpinan diri. Seorang pria yang jatuh cinta ingin tahu apa yang kamu lakukan ketika dia tidak memberi makan koneksi itu. Apakah kamu hancur, menghadapi, jatuh kembali ke pola lama, beradaptasi secara berlebihan? Atau apakah kamu jeda, mengatur dirimu sendiri, dan terus hidup tanpa membuktikan nilaimu? Melalui kehadirannya, dia mengamati pengendalian dirimu, kemampuanmu untuk tetap utuh. Bahkan ketika hubungan terasa tidak pasti dan melalui pengamatan ini, sesuatu dalam dirinya mulai bergeser. Dia tidak hanya merasakan ketertarikan lagi, dia mulai merasa aman bersamamu. Karena seorang wanita yang tidak hancur saat dia tidak ada adalah wanita yang bisa dia percayai saat dia ada. Tetapi keamanan memiliki banyak lapisan. Dan terkadang tes berikutnya tidak datang melalui ketidakhadiran, tetapi melalui keintiman. Dia membuka diri dan diam-diam, secara rahasia memperhatikan bagaimana kamu merespon sisi gelapnya. Karena bahkan pria yang kuat, ketika dia mencintai, takut benar-benar dilihat. Itu terlihat dalam kelembutan tiba-tiba suaranya ketika dia berbicara tentang ayahnya. Ketika dia mengakui dia tidak merasa sepercaya diri yang dipikirkan semua orang. Atau ketika dia mengaku bahwa seseorang mungkin sebelum kamu menyakitinya secara mendalam, bahkan menghancurkannya. Ini bukan sekadar pengakuan, ini adalah ambang batas psikologis. Jembatan kecil yang dia bangun untuk menciptakan koneksi emosional sambil secara bersamaan takut bahwa kamu mungkin menghakiminya, berpaling, atau mengasihaninya. Bagi banyak pria, terutama mereka yang belajar menyamakan kerentanan dengan kelemahan, keterbukaan emosional terasa seperti berdiri telanjang di tengah badai. Baju zirah itu tidak jatuh untuk membuatmu terkesan. Itu jatuh untuk mengujimu. Dia diam-diam bertanya, bisakah kamu memegang ini tanpa menyakitiku lebih jauh? Dan disinilah energi feminin menjadi lebih dari sekadar kelembutan. Itu menjadi kehadiran suci, tidak reaktif, tidak menyelamatkan, tetapi memegang dengan kedalaman, dengan kekuatan, dengan martabat tenang, seorang wanita yang telah belajar untuk tidak gentar menghadapi rasa sakit, baik miliknya sendiri maupun miliknya. Tetapi di sini menjadi rumit.
Jika kamu telah menghabiskan hidupmu menyembuhkan orang lain untuk merasa berharga, jika citra dirimu masih bergantung pada perasaan dibutuhkan, kerentanannya menjadi jebakan. Kamu ingin menyelamatkannya, membimbingnya, menebusnya, dan jadinya kamu tergelincir dari peran kekasih menjadi terapis. Kamu memikul apa yang harus dia pikul sendiri, dan dia merasakan bahwa dia tidak menarik diri karena dia tidak serius, tetapi karena dia merasa terjerat. Seorang wanita dengan harga diri tinggi tidak tenggelam dalam luka seorang pria. Dia tidak membesar-besarkan dirinya untuk menjadi penopang emosionalnya. Dia mendengarkan secara mendalam. Dia memberikan keamanan, tetapi dia tetap terpusat. Dia tidak menjadikan rasa sakit pria itu sebagai proyeknya. Dia membiarkan pria itu melihat dirinya sendiri melalui penerimaannya tanpa kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Di ruang ini, sesuatu yang kuat terjadi. Dia menyadari bahwa cinta dapat hidup berdampingan dengan batasan, bahwa keamanan emosional tidak berarti menghindari konflik. Itu berarti mengambil tanggung jawab tanpa menghakimi, bahwa dia dapat mengungkapkan kegelapannya tanpa dikonsumsi olehnya atau olehmu. Namun sekarang dia membawa ketegangan baru di dadanya. Apakah itu belas kasih yang nyata atau hanya pertunjukan? Apakah empatimu konstan atau bersyarat? Akankah kamu tetap memegang ruang itu ketika perilakunya tidak menyenangkan lagi? Dia tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan lantang. Dia mengamati. Dan saat berikutnya, pria lain memasuki ruangan atau pelayan menggoda sesaat terlalu lama. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dalam hati, tes berikutnya sudah dimulai. Ada momen singkat, hampir tak terlihat, ketika seorang pria memperhatikan bagaimana kamu berinteraksi dengan pria lain. Mungkin barista yang berlama-lama, teman yang memberimu pujian yang terlalu menawan, atau rekan kerja yang namanya kamu sebutkan sedikit terlalu sering. Dan pada saat itu, perhatiannya bukan pada pria lain. Itu padamu. Bukan karena dia tidak aman, tetapi karena dia mencoba menjawab pertanyaan insting yang lebih dalam. Apakah kamu setia? Bahkan ketika kamu tidak harus setia. Bagi seorang pria yang benar-benar mulai terikat secara emosional, terutama yang pernah dikhianati sebelumnya, atau dibesarkan di lingkungan emosional yang tidak stabil, kepercayaan tidak pernah otomatis. Itu harus diperoleh, bukan melalui kata-kata saja, tetapi melalui perilaku mikro, melalui sinyal halus, melalui pola yang berbisik daripada berteriak. Dia tidak cemburu dengan cara kekanak-kanakan. Dia menilai penyelarasan batinmu. Kemana perginya perhatianmu ketika dunia menggoda nilaimu? Ini bukan tentang kepemilikan, ini tentang orientasi. Apakah energi femininmu menarik perhatian dan kemudian dengan tenang kembali padanya? Bukan karena tugas, tetapi karena pilihan sadar. Dan di sini, segalanya menjadi lebih berlapis. Jika kamu dibentuk oleh trauma, terutama oleh rasa takut akan ditinggalkan, kamu mungkin secara tidak sadar mencari validasi eksternal untuk merasakan dirimu sendiri. Kamu menggoda tanpa menyadarinya. Kamu mengungkit hubungan masa lalu bukan untuk membandingkan, tetapi untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu masih diinginkan. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang lahir dari pengalaman di mana kamu tidak pernah sepenuhnya dipilih. Dan tidak peduli seberapa besar kamu jatuh cinta pada pria baru ini, sebagian dari dirimu mungkin masih menguji. Apakah aku cukup? Apakah aku dilihat? Apakah aku masih memiliki kendali jika ini tidak berhasil? Dan dia merasakannya, tidak selalu dengan jelas, tetapi secara intuitif dalam nadamu, dalam pandangan yang bertahan sesaat terlalu lama pada pria lain, dalam cara kamu menyebut mantanmu, seolah-olah dia adalah titik referensi. Dia merasakan ketika kamu terbagi di dalam antara kerinduan akan koneksi dan kebutuhan batin akan rencana cadangan.
Dan jika dia adalah pria dengan kedalaman, jika dia benar-benar mengembangkan perasaan, itu meresahkannya. Seorang wanita dengan harga diri tinggi yang berakar pada energi femininnya yang telah sembuh tidak melakukan loyalitas sebagai pertunjukan. Dia mewujudkannya bukan karena rasa takut, bukan karena kekurangan, tetapi karena energinya membumi. Dia tidak meredupkan cahayanya, tetapi dia juga tidak membuang keintimannya sebagai bentuk kekuasaan. Dia magnetis justru karena dia tidak menggunakan perhatian sebagai mata uang. Dia tahu nilainya bukan untuk dilelang. Dan ketika dia memegang postur itu, anggun, membumi, setia tanpa keraguan, dia merasakan sesuatu yang langka. Keamanan emosional, jenis yang membuat seorang pria meletakkan baju zirahnya karena dia tidak lagi takut menjadi hanya penampung bagi rasa tidak aman wanita itu. Tetapi kepercayaan tidak terbentuk dalam satu momen. Jadi sekarang dia melakukan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengamatan. Dia menantang keyakinanmu. Dia menggoda, bukan untuk memprovokasi, tetapi untuk menguji apakah kekuatanmu nyata atau hanya fasad. Itu dimulai sebagai perdebatan yang menyenangkan. Kamu bilang kamu percaya pada terapi dan dia menyeringai. Bukankah itu hanya tren bantuan diri modern? Kamu menyebutkan proyek hasratmu dan dia bertanya, apakah kamu mungkin menggunakannya untuk bersembunyi dari keintiman? Itu tidak secara terbuka bermusuhan, tetapi ketegangan di ruangan meningkat atau provokasi yang tenang. Dan di balik itu semua, pertanyaannya, apakah kamu benar-benar percaya apa yang kamu katakan? Atau apakah kamu menyerah ketika keyakinanmu diuji? Seorang pria yang benar-benar jatuh cinta tidak hanya ingin tahu kelembutanmu. Dia ingin merasakan strukturmu. Dia ingin merasakan dinding yang tidak akan runtuh ketika dia bersandar padanya. Seringkali ini tidak sadar, bukan? Itu insting. Ketika dia serius, dia menguji arsitektur pikiranmu. Dia ingin tahu, apakah kamu memegang keyakinan ini untuk merasa kuat, atau karena kamu telah mendapatkannya melalui pemikiran, pengalaman, dan rasa sakit. Disinilah letak paradoksnya. Banyak wanita, terutama mereka dengan sejarah hubungan beracun, belajar untuk menjadi menyenangkan agar bisa bertahan hidup. Ketidaksepakatan berarti bahaya. Mengatakan kebenaran berarti konflik. Jadi, mereka menyensor diri mereka sendiri untuk menghindari penolakan. Salah mengira kepatuhan sebagai koneksi. Dan ketika seorang pria menantang mereka, mereka mundur, tersenyum gugup, mengubah topik pembicaraan. Tetapi seorang wanita yang telah sembuh tidak membuktikan kekuatannya melalui perlawanan. Dia juga tidak tunduk agar disukai. Dia menemui momen itu dengan kehadiran, bukan untuk menang, tetapi untuk tetap dalam kejelasannya. Energi feminin pada tingkat ini tidak hanya mengasuh, tetapi juga cerdas. Itu memancarkan ketenangan yang terwujud inilah aku. Tidak terpicu, tidak bergantung pada persetujuan. Wanita ini tidak hancur ketika seorang pria mempertanyakan tujuannya. Dia condong ke depan bukan untuk membenarkan dirinya sendiri, tetapi untuk mengungkapkan kedalaman di balik arahannya. Dan dengan melakukan itu, dia melucuti sesuatu dalam dirinya karena dia tidak terbiasa diterima dengan cara itu. Kebanyakan orang membela diri atau mundur, tetapi dia mencerminkan, dia merefleksikan, dia berpikir, dia menjawab dari dalam. Lihat, bukan dari rasa takut. Dan pada saat itu, dia menyadari wanita ini tidak membutuhkan persetujuan untuk merasa dicintai. Dia mengenal dirinya cukup baik untuk dicintai apa adanya. Namun dia masih bertanya-tanya, bukan karena ketidakpercayaan, tetapi dari rasa ingin tahu yang tulus. Apakah kekuatannya konstan atau hanya situasional? Apakah dia tetap tegak ketika dia tidak baik? Ketika dia tidak seimbang, ketika kedekatan menjadi rumit? Tes berikutnya, kemudian tidak datang melalui kata-kata, tetapi melalui pola, melalui disfungsi akrab yang muncul kembali entah dari mana, melalui apa yang paling ditakuti keduanya, pengakuan. Kamu pikir
kamu akhirnya aman. Pria ini berbeda. Dia mendengarkan, dia hadir, dia peduli. Dan tepat ketika sistem sarafmu mulai rileks, tepat ketika kamu mulai menurunkan dindingmu, sesuatu yang meresahkan terjadi. Tidak ada yang besar, tidak ada drama. Tetapi tanda-tanda kecil ini, jarak emosional yang tiba-tiba, nada yang berbeda, komentar sarkastik yang sedikit menyengat, dan jauh di dalam sesuatu yang kuno berbisik, ini terasa akrab dan berbahaya. Itulah paradoks penyembuhan trauma. Bahkan ketika kamu mulai menarik pria yang lebih sehat, sebagian dari dirimu masih menunggu rasa sakit. Dan terkadang, sadar atau tidak, pria di hadapanmu mulai mencerminkan pola yang sama yang kamu pikir telah kamu hindari. Tetapi inilah wawasan yang jarang dibicarakan orang. Itu tidak selalu merupakan tanda peringatan. Terkadang itu adalah ujian, bukan hanya untuknya, tetapi untukmu. Ketika seorang pria mulai jatuh cinta, dia tidak hanya melihat siapa kamu, dia merasakan siapa kamu dulu. Dan jika dia telah berjalan melalui badainya sendiri, jika dia membawa luka bawah sadarnya sendiri, ada kemungkinan dia akan memutar ulang dinamika emosional yang akrab. Mungkin dia menarik diri seperti mantanmu yang menghindar. Mungkin dia bereaksi secara impulsif seperti ayah yang tidak pernah bisa kamu senangkan. Bukan untuk menyakitimu, tetapi karena cinta mengaktifkan sisi bayangan. Dalam keintiman emosional yang nyata, jiwa menarik pola lama ke permukaan untuk melihat apakah mereka masih memiliki kekuatan. Itu adalah medan perang tersembunyi dari keintiman. Dan pria itu seringkali tanpa menyadarinya mengamati. Bagaimana kamu merespons ketika dia secara tidak sengaja menjadi cermin masa lalumu? Apakah kamu mengalami kemunduran, kehilangan suaramu, mencoba memperbaiki, menenangkan, atau menyelamatkannya? Ini bukan permainan. Ini adalah memori sistem sarafmu yang sedang bergerak. Bahkan wanita terkuat pun bisa menjadi gadis kecil yang ketakutan itu lagi ketika pemicu yang tepat ditekan. Tetapi disinilah pertumbuhanmu terlihat sekarang bukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam kesadaran. Ketika kamu memperhatikan pola lama berulang dan memilih untuk tidak memutar ulangnya. Inilah yang membedakan wanita dengan harga diri tinggi. Bukan bahwa dia menghindari hubungan yang sulit, tetapi bahwa dia memutus warisan itu. Dia menolak untuk mengabaikan dirinya sendiri hanya karena orang lain melakukannya. Dia menamai apa yang menyakitkan tanpa menjadikannya tanggung jawab orang lain untuk memperbaikinya. Dan ketika dia melakukan itu, sesuatu bergeser dalam dirinya juga. Dia menyadari kamu tidak mengharapkan kesempurnaan, hanya kehadiran. Dan terlebih lagi, kamu tidak membutuhkannya untuk melindungimu dari masa lalumu. Kamu sudah mulai melakukan itu sendiri. Namun, satu pertanyaan terakhir tetap ada untuknya. Jauh di bawah semua kekuatan dan kesadaran dirimu. Apakah dia hanya kuat saat dicintai? Atau bisakah dia pergi ketika cinta menjadi rasa sakit? Dan dengan diam-diam, dia menekan satu kali terakhir di tepi jurang. Bukan untuk melihat apakah kamu akan tinggal, tetapi untuk melihat apakah kamu tahu kapan saatnya untuk pergi. Ada keheningan tertentu di ruangan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia ada di sana, tetapi tidak sungguh-sungguh. Kelembutan telah tumpul. Percakapan runtuh. Janji telah menjadi pola. Dan kamu merasakan beratnya bertahan dan biaya untuk pergi. Namun sebagian dari dirimu bertahan, bukan karena kamu tidak dapat melihat perubahannya, tetapi karena kamu berharap dia akan berubah kembali. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah dia hanya bingung? Atau inikah saatnya aku harus membuktikan bahwa aku cukup? Itu adalah tes terakhir dan mungkin yang paling brutal yang diberikan seorang pria. Biasanya tanpa menyadarinya, dia menarik diri. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketidakpedulian. Dia berhenti melakukan hal-hal kecil yang membuatmu merasa dilihat. Dan jauh di lubuk hatinya,
Dia tidak menunggu karena kekejaman. Dia mengamati. Akankah kamu mengabaikan dirimu sendiri untuk mempertahankan dia? Disinilah begitu banyak wanita hancur, terutama mereka yang masih menyembuhkan diri dari dinamika narsistik di mana cinta harus diperoleh melalui penyangkalan diri. Mereka puas dengan remah-remah dan menyebutnya kesabaran. Mereka memaafkan ketidakhadiran emosional dan menyebutnya belas kasih. Tetapi sebenarnya itu adalah hilangnya identitas yang disamarkan sebagai pengabdian. Dalam psikologi cinta, momen ini lebih berarti daripada isyarat romantis apapun. Karena di sini, kewanitaan diuji pada intinya, bukan oleh seberapa banyak dia bisa memberi, tetapi oleh seberapa banyak kehilangan yang bisa dia tahan, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Di sini, wanita yang benar-benar berharga bangkit, bukan karena dia dingin, tetapi karena dia jelas. Energi feminin tidak hanya menarik, itu membedakan. Dia tidak mengejar pria yang berjalan pergi. Dia memberkatinya dalam diam dan berjalan menuju cahaya jati dirinya sendiri. Dan ini tidak datang dari ego, tetapi dari penyembuhan. Dari ingatan suci bahwa kamu tidak perlu berdarah untuk dicintai. Tetapi bahkan ketika dia pergi, bahkan ketika dia memilih dirinya sendiri, rasa sakit itu tetap ada karena perpisahan yang dibangun di atas harapan menyakitkan dengan cara yang berbeda. Dan pria itu, jika dia pernah tulus, merasakan pergeseran itu. Dia menyadari wanita ini tidak mengujinya dengan permainan. Dia siap mencintainya sepenuhnya, tetapi tidak siap kehilangan dirinya lagi dalam prosesnya. Dan jadi, dia ditinggalkan dengan gema dari satu wanita yang tidak memohon atau tampil atau menghukum, tetapi hanya berjalan pergi ketika kedamaian batinnya tidak lagi aman di hadapannya. Dan gema itu tidak memudar, karena bukan hanya dia yang pergi. Itu adalah bukti dari nilainya dan peringatan diam. Jika dia pernah ingin menjaga wanita sepertinya, dia harus berhenti menguji dan mulai hadir. Dan itulah yang ingin kamu ingat. Ketika seorang pria mengujimu, itu bukan permainan. Itu adalah undangan. Undangan untuk bangkit, untuk memegang standarmu, untuk menjadi wanita yang telah kamu bentuk melalui semua rasa sakit itu. Beritahu aku di komentar, apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupmu? Jika pesan ini membantumu melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas, beri tanda suka, bagikan, atau berlangganan untuk wawasan yang lebih memberdayakan tentang penyembuhan, harga diri, dan kekuatan feminin. Dan beritahu aku topik mana yang ingin kamu lihat selanjutnya. Aku ingin mendengar darimu.